同学们，大家早上好，欢迎大家参加今天的课程。Teman-teman, selamat pagi, selamat mengikuti materi hari ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan merekamkan nama guratan dalam penulisan huruf Mandarin atau Hanzi. Nah, semoga materi ini bisa membantu teman-teman yang benar-benar pemula yang baru mau belajar huruf Mandarin mengenal, oh ternyata di dalam huruf Mandarin itu ada guratan-guratan tertentu gitu ya. Jadi nggak semua satu guratan tuh hitungannya satu gitu ya. Enggak ya, ada bentuk-bentuk guratannya. Nah, total guratan itu ada 32 teman-teman ya. Jadi akan saya bagi dalam dua sesi di mana sesi pertama ini saya akan bahas dulu 16 guratan, kemudian sisanya akan dibahas di sesi kedua. Nah, teman-teman, eh, bahan guratan ini semoga juga bisa jadi bahan pelengkap ya untuk saling melengkapi dengan buku latihan menulis teman-teman yang telah teman-teman miliki gitu ya. Contoh, kalau di dalam buku latihan menulis itu kan sudah ada huruf Mandarinnya. Terus ada langkah-langkahnya kan. Oh, nulisnya dari guratan mana yang duluan gitu ya, teman-teman benar ya. Nah, semoga dengan adanya penjelasan tentang nama guratan itu membantu teman-teman untuk lebih paham lagi gitu ya. Jadi bahan ini semoga jadi bahan pelengkap untuk buku latihan menulisnya teman-teman. Oke, yuk kita langsung lihat materinya seperti apa. Saya share screen dulu ya teman-teman ya. Oke ya, teman-teman share screen saya jelas? Baik, kalau jelas kita langsung lihat ya. Nah, ini judulnya adalah Hanzi Bihua Mingcheng Biao. Hanzi itu adalah huruf Mandarin atau huruf kanji ya, teman-teman sudah familiar. Terus kita ada lihat satu istilah yaitu bihua. Bihua ini adalah guratan ya, guratan. Terus Mingcheng Biao. Biao ini adalah daftar. Terus Mingcheng adalah nama. Jadi daftar nama guratan dalam tulisan huruf Mandarin. Oke ya, kita langsung lanjut ke nama guratan yang pertama itu adalah teman-teman bisa lihat ya, ada Bihua itu namanya guratan, terus Mingcheng nama, Lizi itu contoh dan juga arti. Nah, guratan yang pertama teman-teman bisa lihat yang merah ini ya, garisnya adalah horizontal. Ini yang kita sebut dengan istilah heng. Heng ya, heng itu adalah garis horizontal. Di mana contohnya unsur guratan heng itu ada di huruf ta ya, di sampingnya ada contoh ya. Ta ini besar, mungkin teman-teman sudah familiar. Nah, saya contohkan ya. Misalnya contoh kita mau nulis huruf ta, itu adalah heng, terus ada pie, ada na. Tak besar. Terus apalagi huruf yang pakai heng, misalnya contoh teman-teman pernah tahu huruf ini. Heng, pie, na, dian. Ini adalah tai. Taiyang de tai, matahari ya. Tai, taiyang, matahari. Terus dia juga bisa berdiri sendiri. Tai artinya terlalu. Misalnya, 我今天太高兴了. Saya hari ini sangat-sangat happy gitu ya. Jadi tai di sini terlalu artinya sangat-sangat-sangat gitu ya. Dan biasanya di belakangnya ada le. Bisa, 我今天太高兴了. Saya hari ini happy banget gitu ya. Tai. Nah, terus selain itu ada lagi yang unsur pakai heng. Mungkin teman-teman bisa temukan di angka gitu ya. Contoh I itu garisnya kan begini doang ya. Itu heng ya. I satu ya angka. Terus juga sama. Heng, heng, dua ya. Terus ada san, heng, heng, heng. Itu adalah san tiga ya. Jadi unsur heng lurus ya, garis horizontal. Sampai sini oke ya, masih simple. Oke, kita lanjut. Unsur yang kedua dari guratan bahasa Mandarin adalah shu. Shu ini kalau teman-teman tanya saya, artinya apa sih? Artinya adalah tegak lurus ya, itu namanya shu. Tapi shu-nya tegak lurus berdiri atau vertikal. Nah, vertikal ini ada di contoh huruf eh, shi gitu ya. Kita lihat contoh tulisnya adalah heng shu.
Ini 10, 10. Terus apa lagi yang ada unsur su? Misalnya contoh huruf-huruf yang guratannya masih simple ya. Misalnya shang. Teman-teman pasti pada tahu shang ya. Saya tulisin dulu. Ada shu, heng, heng. Ya, bacanya shang. Shang ini teman-teman tahu ya. Bisa shang mian, atas. Bisa juga shang ke, menghadiri kelas. Tergantung huruf apa yang dia bareng gitu ya. Jadi artinya berbeda ya. Tadi ada shangmian atas, shangke menghadiri kelas. Terus apalagi yang huruf ada shu. Contohnya adalah apa? Xia. Xia itu juga pakai ada shu gitu ya. Ada heng, shu, terus tian gitu ya. Ini adalah xia. Xia adalah bawah ya, 下面的下，下面 bawah, 下课 selesai kelas. Tadi berlawanan sama 上课. Terus apa lagi yang pakai shu? Pakai shu. Oh, ini huruf yang simple ini juga ya. Heng, shu, heng, shu, heng. Ini adalah huruf zheng. Teman-teman tahu zheng. Zheng itu adalah lurus tegak. Jadi kayak 坐正一点, duduknya tegak lurus. Nah, selain itu zheng bisa artinya kalau gabung sama 正在. Teman-teman masih ingat 正在itu adalah sedang ya, on progress. Misal saya sedang makan, saya akan bilang 我正在吃饭. Memang pas lagi nyantap makanan, masukin makanan ke mulut. Makanya kita bilang 我正在吃饭, 就是这个正. Oke ya. Lanjut ya, kita ke nama guratan yang ketiga yaitu pie. Nah, pie ini contoh yang kita dikasih dalam materi adalah pa. Di dalam huruf pa ada unsur pie. Kita lihat ya. Pie, na. Ini adalah pa 8 gitu ya. Terus kita yang lebih simple yang teman-teman pernah lihat juga adalah pie, na. Ini adalah ren gitu ya. Nah, ren. Teman-teman lihat di sini kedua ini mirip benar ya. Kalau pa dia ada jarak di tengah-tengah. Tapi kalau ren dia nopang satu sama lain ya. Di mana pie-nya lebih panjang, na-nya lebih pendek. Nah, terus menopang satu sama lain jadi ren. Nah, terus teman-teman lihat lagi huruf ini ada pie, terus ada na. Itu adalah ru. Ru itu adalah masuk ya. Jadi pie-nya lebih pendek, na-nya lebih panjang, tapi kebalikan sama ren adalah ru. Ru itu masuk. Misalnya 进入 memasuki kayak gitu ya. 比如说我们已经进入了2023 gitu ya. Kita sudah memasuki tahun 2023. Ru masuk. Kemudian apa namanya? Pie itu ada unsur di huruf apa lagi? Contohnya ya, yang teman-teman mungkin kenal juga. Misalnya pie, na, terus shu. Ya, tadi kita ada belajar shu. Ini adalah ke. Ke ini adalah kata satuan ya. Ke sebuah, liang ke dua buah. Ya, bisa untuk orang, bisa untuk benda. Misalnya, ke ren, satu orang. Liang ke pingguo, dua apel. Jadi dia bisa untuk orang, bisa untuk benda ya, ke. Nah, untuk pie saya rasa cukup ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu tien. Tien itu nada 3 ya. Tien itu artinya titik sih sebenarnya teman-teman ya. Contoh, ada, sebentar saya geser ya. Nah, tien, ini cara tulisnya gini. Ini namanya tien. Oke. Nah, di dalam materi kita ada kasih contoh cu. Cu ini apa? Jadi kita tulis dulu ya. Tien, terus heng, heng, shu, heng, cu. Cu ini adalah utama. Misalnya cu yao. Ya, artinya bisa. Kalau dia gabung sama yao berarti utama, cu yao. Kemudian kalau dia gabung sama cu ren, ren kita ada tulis di atas ya. Curen jadi artinya apa? Kalau dia gabung sama curen itu jadi artinya tuan ya, pemilik. Misalnya 这个房子的主人 gitu ya. 这个房子的主人是谁 gitu ya. Jadi pemilik dari rumah ini siapa gitu ya. 这间房子的主人是谁 juga boleh ya. Artinya pemilik dari rumah ini adalah siapa. Curen itu pemilik tuan rumah
ya. Oke, kemudian tian dipakai di misalnya gini, san tian shui. Teman-teman tahu ya, san tian shui itu adalah pushou yang memang berhubungan atau berasal dari air misalnya. Jadi membantu kita untuk mengingat ya. Next time kalau ada kesempatan, mungkin saya boleh bantu teman-teman untuk lebih mengenal berapa macam pushou dalam huruf Mandarin ya. Oke, sekarang kita lihat san tian shui itu adalah tian tian ti, terus heng, terus shu, heng zhe, heng, terus ada shu gou ya, itu adalah he. Apa itu he? He itu adalah sungai ya, he. Terus sorry. Tiannya dipakai lagi di mana gitu ya. Misalnya contoh tadi kita ada tulis Thai di sini ya. Mungkin saya nggak tulis ulang, teman-teman bisa lihat ke atas. Ada Thai di sini ya. Jadi ini juga tian. Heng, pie. Nah, terus ada tian. Ini ada tian ya. Thai. Ada Thai ya. Tian juga. Ada unsur tiannya. Thai ini tadi ada Thai terlalu, terus ada Thai yang matahari gitu ya. Sama Thai Thai. Teman-teman pernah dengar Thai Thai? Thai Thai itu adalah istri ya. Ni Thai Thai 今天没来吗? Misalnya contoh ya, istri kamu hari ini tidak datang ya gitu ya. Thai Thai. Thai Thai istri. Oke ya, terus tiannya dipakai lagi misalnya pao gai tou. Teman-teman tahu pao gai tou ini ya. Tian, terus ada tian. Kemudian heng, kou. Oke. Nah, habis itu apa? Misalnya contoh kita mau tulis ini pao gai tou namanya ya. Misalnya kita mau tulis pao gitu ya. Pao itu adalah heng, heng, shu, heng, terus tian. Tian lagi ya. Pao. Ini adalah pao pei, berharga ya. Barang berharga atau barang kesayangan ya. Pao, kesayangan atau berharga. Pao. Oke ya. Jadi tiannya kelihatan ya teman-teman, jelas ya tian kayak gitu, titik. Oke, kita bahas unsur kelima yaitu heng ze. Nah, heng ze di dalam materi kita ada huruf yang jadi contoh yaitu kou. Ya, kita lihat ya cara nulisnya ya. Jadi ada shu, terus ada heng ze, ada heng gitu ya. Ini adalah kou ya, mulut kou ya. Mungkin teman-teman sangat familiar kou. Nah, terus huruf yang ada heng ze contohnya apa? Teman-teman bisa lihat shu, heng ze, shu, heng ze, heng, heng adalah wei, wei pulang ya, pulang ke rumah namanya huijia. Terus hui guo pulang ke negara asal ya, hui. Nah, terus apalagi yang pakai heng ze? Nah, saya kepikiran satu huruf ini. Nah, ini tian, tian, shu. Terus heng ze ya, heng ze itu begini. Heng ze, ze itu lipatan teman-teman ya. Nah, terus heng, habis itu pie, habis itu na. Ini adalah huruf kuai, cepat ya, cepat. Misalnya kita bilang ni 走得很快 ya, kamu jalannya sangat cepat ya, 走得很快, kuai cepat. Terus apalagi yang pakai kuai, misalnya 快乐 jadi happy ya, 我今天很快乐，我过得很快乐 ya, happy, saya melewatinya dengan sangat happy. Terus 快乐 juga bisa arti ucapan ya, misalnya 生日快乐 happy birthday 就是这个快. Oke, terus 横折 contoh yang simple apa ya? Oh ya, satu lagi ya teman-teman ya. Heng ze di angka 5 ya. Heng, shu, heng ze, heng. Ini adalah 5 ya. Angka 5 dalam Mandarin tulisannya ya. Ada heng, terus ada shu, ada heng ze, habis itu heng. Jadi teman-teman tahu, oh heng ze itu bentuknya begini. Dihitung satu guratan. Itu maksudnya fungsi mengenal kuratan ya. Jadi misal kita hitungnya gini teman-teman. Saya ganti warna ya. Misal i, er, san, si ya. Kayak gitu. Jadi heng ze dihitung satu guratan. Oke, untuk 5 guratan pertama ya oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita lanjut dulu ke guratan ke-6 yaitu na ya. Nah, tadi sempat sebut-sebut terus nak ya. Jadi misalnya contoh di huruf orang, ren,
Jadi ada pie, ada na, ren. Oke ya, tadi sempat disebut. Terus ada pa juga ada na ya, 8. Terus ru juga ada na. Semalat lagi misalnya contoh yang ada na. Oh ini. Jadi pie, na. Terus heng, heng, shu. Heng, huruf ini apa teman-teman? Quan. Apa itu quan? Quan itu adalah seluruh ya, sekeluarga. Misalnya quan jia, sekeluarga. Nah, terus apa lagi yang pakai na? 比如说 tadi udah ada contoh beberapa sih ya. Ada ren, terus ada ru, terus ada apa lagi ya yang pakai nah, saya pikir dulu ya sebentar. Ini sebentar saya agak scroll ya. Oke. Oke, ini satu lagi misalnya 今天的今 ya. Jadi pie, nah, terus tian. Tadi ada tian ya, kita udah belajar. Terus ada heng pie. Itu adalah 今天的今 ya, hari ini. 今年 tahun ini jin. Jadi sorry, pie. Nah, terus apa namanya tian. Habis itu heng pie ya, heng pie. Pie kan begini kan, jadi digabung heng pie. Jadi bentuknya begitu ya. Itu huruf jin ya, 今天的 jin. Sampai sini oke, kita lanjut ya. Nama guratan yang ketujuh yaitu ti. Nah, T ini dia kayak contoh di materi tanda merahnya kan cuma dikit gitu ya. T contohnya apa? Tadi kita ada 3点水, 点点 T dikit ya. Terus T dipakai lagi contoh huruf yang ada di materi kita ada T ya. Kita lihat ya. Jadi ada heng, shu, T. Ini T ya. Terus sampingnya adalah heng, zhe, gou, habis itu shu, habis itu shu, wan, gou, ya, ti. Nah, ti-nya yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ti. Terus apa lagi? Ini ti, tanah, lantai ya. Ti boleh 土地 tanah, boleh lantai. Misalnya 地上, misalnya 我的东西掉地上了 ya. Barang saya jatuh ke lantai 地上. Nah, selain itu, sebentar saya ganti warna. Misalnya 提手旁 ya. 横, 竖钩, 提. Contoh 提手旁 yang gampang. Oh ini. 横, 竖, 钩 ya. Itu adalah ta. Ta ini adalah memukul atau kalau dia gabung sama yang lain, misal ta, itu memukul. Tapi misalnya kalau dia gabung sama yang lain, ta tianhua, jadi menelpon ya, ta. Oke ya, untuk ti sampai sini oke. Ti dipakai lagi untuk wang zipang itu juga pakai ti. Jadi teman-teman lihat ya. Misalnya heng, heng, shu, ti. Wang zipang misalnya 玫瑰 bunga ya, 玫瑰 bunga mawar ya. Jadi heng, heng, shu, ti, terus pie, heng, pie, na, 玫瑰. Kuenya ini ya. Wang Zipang juga ada ti, terus kue, 玫瑰 bunga mawar ya, bunga mawar. Nah, yang disebut ti itu ini teman-teman ya. Oke, sampai sini oke ya untuk ti. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ke-8 yaitu heng zhe gou. Heng zhe gou. Jadi zhe itu adalah lipatan teman-teman kayak siku ya. Heng zhe gou. Nah, heng zhe gou itu di contoh materi kita yaitu tulisan yue bulan ya. Jadi teman-teman bisa lihat caranya adalah pie. Saya ganti warna dulu ya. Oke ya, ganti warna dulu. Nah, misalnya pie, heng, zhe, gou, habis itu heng, heng, itu adalah yue, bulan. Yue ini bisa yue liang, bulan yang di atas langit, bisa juga nama bulan. Misalnya 1月, 2月, 3月. 1月berarti Januari, 2月berarti Februari, terus 3月berarti Maret, kayak gitu ya, yue, bulan. Nah, kemudian yang ada heng, zhe, gou, contoh yang lain adalah siang. Oke ya, kita lihat. Jadi ada pie, shu, heng, zhe, gou, habis itu shu,
hengzhe, heng adalah siang. Siang ini adalah terhadap. Misalnya, 他向我说 ya, 他向我说 artinya dia ngomong terhadap saya, siang. Kemudian siang bisa artinya 方向 arah ya, 就是这个siang, 方向 arah. Kemudian yang ada 横折钩, contoh huruf yang lain adalah成功的成 ya, jadi 横撇横折钩斜钩撇 terus ada 扁 ya. Ini adalah成功, kung adalah yang ini ya, kung. Cengkung artinya berhasil ya, sukses. Itu cengkung berhasil. Nah, kemudian berikutnya kita akan lihat guratan yang kesembilan yaitu su kou, su lurus, kou itu adalah kaitan sedikit ya. Tadi ada heng zhe kou, kou itu kaitan sedikit. Nah, su kou lurus, tadi udah belajar su lurus vertikal ke bawah, terus ada kou, kaitan sedikit ya. Jadi su kou. Shukou yang di dalam materi ada contoh hurufnya yaitu xiao. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Shukou. Terus ada pie, ada bian ya, yaitu xiao. Xiao itu kecil gitu ya. Selain itu, shukou ada di huruf apa? Misalnya contoh shui, air ya. Jadi, shukou teman-teman bisa lihat ya. Shukou, habis itu pie, sorry, heng pie, sorry ya, heng pie, habis itu pie, habis itu na. Nah, ini adalah shui, air ya. Oh ya, di bawah ada ya. Jadi shu, go, habis itu heng pie, habis itu pie, habis itu na. Ya, itu adalah shui, air. Terus apa lagi yang ada shu, go? Contoh ini 提手旁也是竖钩 ya. Jadi 横竖钩提 ya, 提手旁tinggal tambahin sampingnya apa gitu ya. Misalnya kita mau tulis huruf apa ya 提手旁. Oh, misalnya ti itu ngangkat sebenarnya ti ya, 手提包 ya, jadi handbag ya, ti itu mengangkat barang. Misalnya heng terus 竖钩提 habis itu 竖 habis itu 横折 heng heng terus heng shu heng pie na ya, ini ti artinya mengangkat mengangkat. Oke ya teman-teman ya, mengangkat. Sampai sini oke untuk shu kou. Jadi shu lurus ya, vertikal, terus kou itu adalah ada satu kaitannya. Nah, berikutnya adalah heng pie ya, heng pie. Jadi heng kan horizontal, pie itu kan kita tulis begini kan. Jadi gabung jadi begini ya, siku. Nah, sikunya yang kayak gini ya. Jadi contohnya adalah shui. Tadi kita udah bahas ya. Jadi shu kou terus heng pie, habis itu pie, habis itu na ya. Jadinya shui air ya. Kita tulis ulang nggak apa-apa. Shu kou terus heng pie, habis itu pie, habis itu na ya, shui air. Terus apa lagi yang pakai heng pie? Contohnya hmm, ini 永远的永 ya. Jadi 永远 itu dia ada tian, terus ada heng zhe gou, habis itu heng pie, habis itu pie, habis itu na. 永远itu artinya selama-lamanya ya. 永远 selama-lamanya. Terus apa lagi ya yang pakai ini ya, heng pie ya, kayak gini ya. Memang nggak banyak ya heng pie. Sampai sini oke. Nah, contoh yang pakai heng pie ada lagi ya. 泉泉水的泉itu ya, itu juga pakai heng pie gitu ya. Nah, ini tulisannya ya. Nah, nah ya, heng pie. Sebenarnya unsur air juga ya, 泉. 泉 ini 泉水 itu sumber air, 泉 ya, 泉水就是 sumber air, sumber 泉 sumber sumber air 呀，泉水下面也是有个横撇
ya. Jadi ada shui, unsur air ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya untuk hengpie. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke hengkou. Hengkou ada di unsur huruf mi ya, teman-teman. Kita lihat cara tulisnya adalah pie, shu, habis itu pie, habis itu hengkou, shu, shu gou, habis itu pie, habis itu dian gitu ya. Jadi ini adalah huruf mi ya. Pie, shu, pie, terus hengkou, habis itu shu gou, habis itu pie, habis itu dian ya. Ni itu adalah kamu. Terus ada hengkou yang lain apa ya? Oh, ini saya kepikiran membeli ya. Jadi hengkou, habis itu dian. Heng, pie, na. Ini adalah mai. Apa itu mai? Membeli ya, membeli barang, mai. Nah, kemudian yang mirip dengan huruf ini adalah menjual, teman-teman ya. Mai, menjual. Cuman tulisannya beda dikit. Beda dikitnya saya selalu kasih patokannya, cara menghafalnya adalah ada plusnya. Kalau kita jual, biasanya kan ada untungnya, benar nggak? Jadi lebih banyak plus ya. Jadi teman-teman, ini ceritanya saya ya, bukan ada cerita dari mana kok ada plusnya, bukan. Tapi ini apa namanya, lebih ke saya buat muridnya supaya gampang menghafal ya. Jadi kalau jual itu ada untungnya, jadi ada plusnya di atas ya, teman-teman lihat hurufnya. Jadi ada heng, shu, terus heng kou, habis itu tian, heng, pie, habis itu na. Ini adalah mai, artinya menjual ya. Jadi ada plusnya di atas ya, teman-teman bisa lihat ya, mirip-mirip. Oke, sampai sini untuk hengkou. Kita lanjut ke yang ke-12 yaitu shuwankou ya. Shuwankou tadi sempat di ti tanah itu juga ada shuwankou. Nah, shuwankou yang dicontohkan di modul adalah yuan ya, teman-teman bisa lihat yuan ini adalah yuan shou. Yuan shou itu adalah pemimpin, teman-teman ya. Yuan shou. Ya, misalnya Jungguo 国家元首 boleh juga, atau日本元首boleh, pemimpin ya. Lebih ke perdana menteri biasanya ya. Negara-negara yang pakai perdana menteri biasa ada yuan shou. Nah, selain yuan dipakai untuk yuan shou, bisa dipakai untuk yuan dan. Yuan dan 快乐 itu adalah Happy New Year. Nah, Yuan dan 快乐 Happy New Year benar-benar tanggal 1 Januari. Kenapa? Karena Yuan dan itu hari pertama gitu ya dalam permulaan 1 tahun. Yuan dan. Nah, kita lihat dulu cara nulis Yuan. Ada heng, terus ada pie, habis itu ada shu wan kou ya. Ini adalah Yuan. Nah, kayak gini ya. Terus kayak apa namanya? Kita lanjut ada Shuangkou, misalnya contoh Ye. Teman-teman tahu Ye juga ya. Ini adalah Heng, Ce, Kou ya. Terus ada Shu, ada Shu, Wan, Kou, Ye. Ye ini adalah juga ya. Teman-teman sudah pelajari kosakata Ye juga. Terus ada Shu, Wan, Kou yang lain contoh, ini. Teman-teman tahu mau bulu gitu ya. Jadi ini ada pie, habis itu heng, habis itu shu wan kou, mau adalah bulu ya. Misalnya contoh 羽毛球 itu adalah badminton ya, 就是这个毛 bulu. Bulu untuk apa? Misalnya bulu hewan juga sama mau ya, bulu yang ada di kulit manusia juga mau, 就是这个毛. Mau i jadi sweater ya, jadi bikinnya dari bulu ya, bulu binatang biasanya mau i gitu ya, mau i baju pakaian ya, mau. Oke, kita lanjut ke apa namanya? Piece. Nah, piece mungkin teman-teman sulit untuk menghafal. Mungkin saya boleh kasih sedikit clue. Kan kita kalau tulis pie kan begini. Nah, ce itu adalah lipatan, saya bilang ya. Jadi membentuk siku. Itu namanya piece. Nah, piece ini ditemukan di huruf cu, pergi ya. Kita tulis ya. Heng, shu,
heng, terus pieje, habis itu dian ya. Nah, ini adalah去, pergi, pieje. Nah, kemudian apalagi ya huruf yang pakai pieje yang sering kita ketemu ini ya, si pang. Jadi pieje, pieje, habis itu ti ya, kemudian pie, na, heng, terus su, heng, je, habis itu heng. Ini adalah huruf G. Ya, G itu artinya memberikan ya. Memberikan atau bisa juga artinya kepada, tergantung konteks kalimat ya. G, ya itu ada pieje, pieje. Terus apa lagi ya yang ada pieje, pieje misalnya che, mobil ya. Jadi heng, terus pieje, habis itu heng, habis itu su. Ini adalah che, kendaraan ya. Lebih ke artinya kendaraan. Oke, kendaraan. Che. Oke ya, piece. Oke, kita lanjut berikutnya adalah shu ti. Nah, sama. Saya mau kasih clue. Shu kan begini. Ti tadi gitu ya. Masih ingat kan ti? Nah, jadi bentuknya seperti itu ya. Shu habis itu ti centang dikit gitu ya. Nah, contohnya adalah huruf liang ya. Kita tulis dulu liang. Tien. Habis itu heng, je, habis itu heng, heng, shu ti, habis itu pie, habis itu na, ya. Ini adalah liang. Nah, teman-teman mungkin tahu liang kok bagus ya, laoshi bukannya hao. Ya, mereka ini sebenarnya satu frase, liang hao. Itu adalah baik, bagus ya. Misalnya good ya. Misal contoh, 他有良好的习惯，习惯 itu kebiasaan teman-teman ya. 良好 kebiasaan yang baik. Good habit 良好. Terus 竖体 dipakai lagi di misalnya contoh huruf huruf chang ya, chang panjang ya. Nah, ini saya tulisin dulu. Jadi ada pie, heng, terus 竖体 habis itu na. Ya, ini adalah chang panjang, tapi huruf ini bisa juga dibaca chang. Ada 3 ya. Chang artinya tumbuh. Changta, tumbuh besar ya. Hurufnya sama ya, tergantung konteks. Kalau misalnya nanti ketemu konteksnya di situ panjang, misalnya 这条路很长, berarti bacanya chang ya, hurufnya ini. Begitu nanti konteksnya, misalnya mama, 我长大了, 长大, tumbuh besar berarti bacanya chang ya, nada 3. Hurufnya sama teman-teman, tergantung konteks kalimat dan artinya akan berbeda ya. Terus ada shuti contoh yang lain. Oh ini teman-teman ya, saya kasih satu lagi contoh yaitu ifu de i ya. Saya izin ya, ini yang sorry, yang ini saya hapus biar takutnya menghalangi. Nah ifu misalnya tian, heng, habis itu pie, habis itu shuti, habis itu pie, habis itu na. Ifu, baju ya, pakaian, baju. Nah, 也是竖题. Sampai sini oke untuk 竖题. Nah, terakhir dari bulatan kita adalah 撇点. Nah, 撇点 ini sebenarnya gampang banget. Dia cuman ada di 女字旁 atau 女, huruf 女 ya. 女 itu wanita. Nah, kita lihat ya. 撇点, sorry. Kelangka ya. 15 dulu, 对不起. 15 itu adalah 竖着. Jadi teman-teman lihat ya, su itu kan lurus vertikal, ce lipatan membentuk siku. Jadi ingat kata-kata saya, menghafal itu sekaligus kita memahami logikanya ya. Jadi nggak cuma dihafal sehingga jadi sulit. Kita ada patokan su, oh su itu vertikal, ce ya jadi lurus ke samping itu adalah membentuk siku. Kayak tadi pie ce yang ini. Pie, gitu ya. Nah, ini sama. Shu, membentuk siku juga. Nah, contoh huruf yang ada di materi yaitu apa? Shan, gunung ya. Jadi ada shu, terus shu, habis itu shu. Ini adalah shan, gunung. Terus apa lagi yang pakai shu, contoh hua. Hua itu menggambar ya, atau gambar atau lukisan. Ini adalah heng, terus shu. Heng, heng, shu. Heng, habis itu shu, yang ini ya, shu, habis itu shu. Ini adalah hua. Hua bisa gambar, bisa
menggambar ya, hua. Terus apa lagi yang pakai shuze? Hmm, shuze. Oh, ini huruf ini. Mang sibuk ya, teman-teman tahu mang sibuk, jadi ada tian tian shu, habis itu tian heng, habis itu shu ze, gini ya, shu ze, mang sibuk. Oke ya, ini yang 15 ya, jadi shu ze. Nah, terus terakhir adalah 16. 16 adalah pietian. Tadi sempat saya jelasin bahwa pietian ini satu-satunya adalah unsur yang ada di nu cipang. Sama, pengertian pietian gimana cara hafalnya adalah pie kan begini. Biasanya ya kita tulis, nah tien itu kan titik begini. Cuman untuk di sini dia perlu dipanjangin teman-teman. Jadi begini, pie, tien, ya. Pie, tien, terus ada apa namanya pie habis itu heng nu wanita cewek ya wanita kemudian kayak sama kita misal mau nulis mama kan berhubungan dengan wanita ya cewek wanita jadi kita tulis pie tien pie habis itu habis itu heng ze kemudian su ze kou kemudian heng mama ma gitu ya mama sama tulisan misalnya contoh ini mama ibu ya terus mei sama juga ya teman-teman ya jadi pie tien pie habis itu heng terus heng su pie na mei ya adik perempuan Mei. Ya, jadi ini adalah total 16 guratan pertama yang kita pelajari di sesi ini. Teman-teman, kalau saya boleh kasih tips cara teman-teman menghafal adalah dituliskan di udara, namanya shukong. Jadi kayak tadi saya kasih contoh, teman-teman lihat ya, saya tulisin di udara gitu ya. Jadi tak cara menghafalin itu begitu. Misalnya Shu wan kou, oh shu lurus vertikal ke bawah gitu ya. Terus wan bengkok, habis itu kou kait dikit, namanya shu wan kou. Terus kayak tadi pie ce, pie kan begini, kita selalu tulis begini. Nah ce itu membentuk siku, langsung garis lurus gitu. Nah begitu juga shu ce, shu kan vertikal, ce langsung garis lurus. Semoga membantu ya teman-teman ya. Terus pie tien tadi saya udah contohin ya pie habis itu tien dikit cuma karena dia mau jadi guratan dia harus dipanjangin jadi bentuknya kayak gini ya pie tien di nu di unsur huruf nu ya. Terus apa lagi ya tadi ya misalnya heng kou heng kan lurus kou berarti ada kaitan sedikit kayak gitu jadi teman-teman nanti sambil mereview sambil mendengarkan rekaman teman-teman sambil latihannya sukung. Sukung itu artinya menulis di udara kayak gini ya. Kayak dari tadi saya juga sukung ke teman-teman supaya lebih mudah. Itu cara saya belajar ya untuk menghafal guratan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, 谢谢大家。我们下期见. Kita sampai ketemu di rekaman berikutnya ya. 再见，拜拜。